Waduh, bikin apa nih Bu? Bikin sayur. Apa nih? Namanya pokcoy. Pokcoy. Iya. Ini Bawang putih. bawang Putih. buat apa nih? Buat suami tercinta. Wah, ternyata hobi masak juga nih Bu ya. Ya, lumayan lah. Jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nusantara, jumpa lagi bersama saya Gus Muslim di obrolan santai serius Obras, dan tamu saya kali ini bukan orang asing. Tentu saja masyarakat sebagian juga sudah kenal dengan beliau, terutama masyarakat Tarakan. Beliau adalah seorang pengusaha sukses dan saat ini beliau juga seorang politikus dari Partai Gerindra. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Budiman. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Baik ya Pak ya? Baik. Sehat nih ya? Sehat. Puji Tuhan. Sehat. Ya, pemirsa, nanti kita akan berbincang dengan beliau tentang berbagai hal tentunya, tentang perjalanan beliau di kegiatan usaha sampai sukses, bahkan juga kegiatan beliau saat ini di anggota DPR Provinsi Kalimantan Utara. Mungkin pertanyaan sederhana saja, kita mulai dari perjalanan beliau ketika merintis karir sebagai seorang pengusaha yang saat ini terbilang sukses. Tentu kesuksesan itu tidak mudah. Tentu ada perjalanan manis, pahit manis, mungkin juga ya suka duka dalam perjalanan menuju kesuksesan itu. Kita dengarkan cerita beliau dalam perjalanan menuju kesuksesan sebagai seorang pengusaha. Bisa diceritakan Pak Fikri perjalanan sejarahnya bagaimana nih sampai pada akhirnya sukses seperti sekarang. Baik. Terima kasih Mas Agus. Tentunya apa yang menjadi pengalaman saya juga banyak orang-orang yang juga mendukung, orang juga pernah mengalami Seperti yang saya alami. Kalau bilang sukses, ya puji Tuhan saat ini ada ya, ada rezeki yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada saya. Artinya ketika ini ketika ini saya bersama keluarga menikmati yang Tuhan berikan, tentunya ini bukan menjadi sesuatu yang harus disombongkan, yang dibangga-banggakan berlebihan. Saya menikmati saja, menangis saja, karena apapun yang saya dapat ini kan Tuhan berikan, ini kan sesuatu yang sifatnya bukan kan Mas Agus. Namun dari kesuksesan yang diraih saat ini tentunya yang tadi saya bilang, tentunya ini atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Tidak gampang sebenarnya Mas Agus, panjang sekali. Mungkin sebagai inspirasi mungkin Pak Joko untuk saya potong, mungkin sebagai inspirasi bagi masyarakat mungkin ingin mencoba kepemimpinan. Tentu saja apa yang Pak Joko alami mungkin bisa memberikan inspirasi bagi mereka dalam mengarungi kehidupan, dalam meniti karir itu. Apa sih yang harus dimiliki seseorang untuk bisa sukses dalam meniti karir tersebut? Pertama tentunya harus percaya diri dulu. Itu modal utamanya. Percaya diri, dan saya sejak remaja itu saya tanamkan dulu kepercayaan kepada saya sendiri, supaya ketika saya melangkah, biar bagaimana orang juga bisa memberikan kepercayaan kepada saya. Nah, memulai saya karir Mas Agus, tidak sebaik yang sekarang yang Mas Agus lihat nih, ya kan?
Dulu, Ya, dulunya mungkin dari kecil-kecil dulu ya. Ya, saya pertama kerja serabutan mas. Apapun yang Ya, pertama saya merantau ke Tarakan sini, saya sempat tahun kerja berapa tuh Pak? 90-an lah ya. 95 lah ya. Pertama saya datang sini kerja saya serabutan mas. Kadang kerja di pelabuhan, di Bandung, pernah juga di STF itu, angkat-angkat barang gitu ya. Namanya juga kita masih remaja kan, yang penting Halal. halal lah ya. Yang halal. Dan saya selalu memberikan apa namanya komitmen kepada diri saya sendiri bahwa hidup itu memang harus dimulai dengan bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain Dan tentu dengan kerja keras. dengan kerja keras. Saya mulai dari pelabuhan, akhirnya ketika beberapa tahun kemudian 1996 om saya menawarkan saya untuk kerja di kapal mas Agus. Oh, kapal LCT. Nah dulu itu LCT masih bisa itu dengan jari ya belum banyak. bukan masih bisa muat BBM solar gitu kan. Akhirnya saya mulailah dari pengalaman di kapal, awalnya saya menjadi koki di kapal itu. Kalau koki yang terendah itu mas Agus, Palingan ya. karena saya Tapi pikir, harus dijalani. ya karena saya pikir saya baru, kebetulan nakodanya juga om saya, ya sudah saya ikut. Akhirnya dengan bimbingan om saya, beberapa bulan kemudian saya dipercayakan naik sedikit satu tingkat jadi jurumudi. Nah, ketika saya jadi jurumudi, beberapa tahun kemudian saya sempat ikut kursus di Jakarta untuk mengambil sertifikat laut. Pulang dari sana, dari Jakarta, saya langsung dikirim ke Samarinda. Kalau kapal RSP di Samarinda. Singkat cerita, saya pindah perusahaan. Saya pindah di perusahaan dan perusahaan juga itu masih di pemiliknya orang Tarakan. Saya kerja di perusahaan itu PT AMI ya, masih ada juga saat ini. Dan beberapa tahun kemudian saya dipercayakan menjadi kepala bagian operasional di kantor. Dari kapal saya nakoda Naik ke darat. ke darat. Nah, ketika saya di darat, saya mulai terbangun. Bagaimana nih? Karena di kantor itu kan hanya gaji ya, hanya gaji. Harus berimprovisasi Iya. nih, bagaimana bisa Mengembangkan ini kemampuan saya di darat ya. Tapi sebelum saya ke darat, saya sempat diskusi dengan istri. Saya bilang, "Mah, ini ada tawaran nih di kantor. Jadi gimana?" Ya, saya mendukung. Ya sudah, coba aja. Saya rasa di darat sama di laut sama aja lah. Menuju rezeki itu kita nggak tahu kan. Akhirnya dengan di kantor gaji sebatas cuma gaji aja, mulailah terbangun. Saya harus punya minimal dapur tuh istilahnya nggak full lah, harus kan minimal bisa ngepul. Cari tambahan awal itu ya biarlah gaji ini siapa tahu kalau saya bisa cicilan gaji ini tersimpan. Yang hari-hari itu dari saya mulai bisnis kecil lah, mulai dari gelen bisnisnya BBM juga, solar juga. Mulai dari gelen. kedua bukan ya. Gelen drum ke kapal ada tangkinya Ya. gitu kan. Akhirnya Tuhan kasih rezeki yang lebih baik lagi. Saya beli LCT dan saya bangun pernah punya APMS laut di Dewata. Dan saya pada tahun 2010 saya pun dipercayakan oleh Pertamina menjadi salah satu lembaga penyalur BBM Pertamina di Tarakan sini. Saya juga bingung, kenapa ya? Kenapa bingung? Iya, Kenapa bingung? bingung. Kok rezeki itu Tiba-tiba begitu mudahnya. mudah. Saya kerja juga, pertama aja saya kerja memang benar-benar karena awal ya, benar-benar saya memang tidak pernah ketika saya pulang rumah itu kadang istri bilang, aku nggak ada waktu di rumah nih. Nah, kadang waktu saya habiskan di luar Mas Agus. Jadi saya berpikir begini, kalau kita mau sukses memang harus lebih banyak di luar dan membangun komunikasi dengan sesama. Akhirnya mulai itu jalan akhirnya saya bisa
bisa dapat sebuah satu LCT 153 sampai saat ini ada 8 explode. Saya mau nanya nih, Iya, dari kegiatan usaha ini kan fokusnya di BBM ya, BBM, Pak, ya. BBM. Memang awalnya terjun ke BBM atau memang karena peluangnya ada di situ saat itu atau kebetulan atau bagaimana nih ceritanya? Jadi gini, Hmm. kan ketika saya di kapal, Memang bawa kecimpungnya kapal kan kapal kan BBM ya. muat BBM. Akhirnya saya bilang, kayaknya pengalaman saya kalau di BBM di sementara ini kan, Ya. kan mudah lah gitu, karena Tarakan ini kan daerah perbatasan, terus kepulauan pasti membutuhkan BBM. Akhirnya saya putuskan, ya coba mulai dari galon sampai ke drum itu ya BBM. Akhirnya memang rezekinya saya di situ, Mas Agus. Sampai sekarang. Sampai saat ini. Jadi kegiatan politik tetap jalan. Nah, politik itu begini ceritanya. Istri saya itu dari dulu sebenarnya tidak mendukung, Nah, tidak pernah mendukung. Saya waktu 2000 berapa ya? 2003 ketika saya itu di kantor. Saya kan dimutasikan ke kantor 2003 tuh. 2003 saya belum punya rumah, Mas Agus. Belum punya rumah, baru ada om saya yang di Berau itu pinjamkan rumah lah di daerah Singko AL. 2004 saya baru punya tanah di sini 10 kali 15 di rumah saya saat ini. Dan akhirnya ketika saya ada rezeki bangunlah rumah ini ya, rumah kecil awal di 2004 itu. Nah di 2003 itu saya sudah sempat ikut di partai PNI Marhanisme. oh, Nah, PNI itu Marhanisme. sejarah pertama. Sejarah ya. Tapi istri langsung melarang, udah kamu nggak usah fokus. Kamu nggak usah partai. Nggak usah berpolitik. Ya, fokus cari uang dan untuk keluarga lah. Akhirnya saya putuskan nggak ikut lagi. Nah, berjalan lah. Dan tidak pernah terpikir sama sekali kalau saya itu mau masuk ke politik. Saya kerja, saya terus berusaha, berusaha. Saya berbagai sektor lah, Mas Agus, bukan cuma di perminyakan saat ini. Ada di sektor pariwisata, ya. Kuliner juga ada, di sektor perikanan juga ada. Sekarang juga sudah mulai saya mencoba buat sarang burung nih. Oh, Buat sarang jadi sarang burung nggak sarang sekarang burung ya? namanya sekarang ini. Iya, Pak Jupri, mungkin perbincangan nanti kita teruskan. Pemirsa jangan kemana-mana, Anda masih bersama kami di Obras Obrolan Santai Serius bersama saya dan Pak Jupri. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan sepertinya perbincangan malam ini agak spesial ya karena Pak Budiman temani oleh tercinta Mbak Jupri ya. Selamat malam Bu Linda. Malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya pemirsa, kita bincang-bincang lagi di Obras Obrolan Santai Serius bersama Bapak Jupri. Ya Pak Jupri, Ibu, saya mau tanya ke Ibu dulu sebelum lanjut. Tentu peran seorang istri terhadap suami yang sukses sampai pada saat ini tidak bisa dilepaskannya, begitu saja. Kira-kira ada kiat-kiat nggak khusus dalam memotivasi seorang bapak dalam perjalanan kehidupan ini? Tentu saja ada manis, pahit, lika-liku dan sebagainya, jatuh bangun dan sebagainya. Peran ibu sebagai seorang istri gimana nih Bu? Saya selalu mendukung. Mendukungnya apa yang Selalu apa aja yang dikerjakan oleh Bapak, saya terus, saya doakan, saya dukung terus lah. nggak pernah nggak dukung? Nggak pernah. Oh bener nih. Tapi yang kemarin yang nggak dukung. Tapi yang jelas peran ibu sebagai teman dalam kehidupan rumah tangga terus memberikan semangat ya sama suami sehingga akhirnya tentu seorang ibu dengan sukses sampai saat ini tidak bisa melepaskan seorang ibu. Ya, ini Pak Jupri. Ya. Sebelum sukses, saya ingin mengorek lebih dalam tentang pahitnya perjalanan hidup seorang Pak Jupri Budiman karena diyakini bahwasannya sukses itu tidak semudah yang dilihat saat ini, tidak semudah yang dijalani seseorang karena pada hakikatnya kesuksesan itu tentu prosesnya panjang. Cuma kadang-kadang dilihatnya ujungnya Bu, Ya. ketika
punya mobil, punya Ya. gedung, itu yang dilihat sukses, tapi nggak tahu perjalanan masa lalunya. Awal-awal. Iya ya. Padahal biasanya kesuksesan itu berangkat dari sebuah kerja keras, dari sebuah perjalanan hidup yang panjang juga. Nah Pak Jupri, ada nggak cerita-cerita menarik atau cerita-cerita yang mungkin menggugah perasaan seorang Pak Jupri Budiman sebelum pada akhirnya, kalau sukses sekarang sih enak lah, mobil ada, kalau mau kemana-mana ada, ya kan, mau liburan kemana saja juga mungkin bisa ya Bu ya, mau apa yang dikehendaki pastilah bisa dikabulkan atau terkabul lah. Tapi ketika mungkin perjalanan itu masih tertati-tati, saya dengar juga ketika melahirkan anak pertama ya Pak ya, itu juga ada cerita menarik nih, bisa disampaikan nggak ini kira-kira Bu, apa kira-kira cerita itu, karena mungkin juga yang ada sedihnya, ada juga nuansanya bilang orang, bisa diceritakan sedikit Pak Jupri? Wah, kalau cerita masa-masa pahit, udah pahit sekali dulu. Pahit sekali ya. Pahit sekali. Kalau pahit jangan ngajak aja Pak. Yang manis ya. Ya. Tapi itulah proses kan. Proses gitu. Ada proses. Waktu ketika kami pertama menikah, ya sama dengan SPBU. Kalau SPBU itu kalau mau isi BBM kan ditanya kan, start dari nol ya Pak ya. Ya. Ini startnya dari nol. Start dari nol. Kami pun waktu menikah saya masih di kapal gitu. Nah, tapi sudah bawa kapal ya, udah. Nah, ketika habis menikah, yang namanya APK ya, tentu pada saat itu pun upah yang kami terima, dia bukan tidak besar, tapi ya cukuplah, untuk kebutuhan saya dan istri mungkin ya waktu itu ya, karena punya anak kan. Nah ketika saya melahirkan anak pertama saya, Messi, kami pun masih merasakan kekurangan, karena ya waktu itu kalau dimaharap gaji kan masa harus tahu lah berapa sih gaji, apalagi kan kalau ada istilah makan gaji ya cuma untuk dimakan kan ya, habis untuk makan aja, yang lain nggak bisa Pak ya? akhirnya motor pun harus beli saya. Oh. Akhirnya melahirkanlah anak saya yang pertama namanya Messi. Itu puncak, bukan puncak, menambah sedih saya lagi. Kenapa? Ketika melahirkan tentu kan ada biaya masalah itu, persalinan, terus juga itu pasti ada kebutuhan anak gitu ya, beli ini beli itu. Ya kan punya uang lebih, bayar rumah sakit aja waktu anak saya itu melahirkan anak pertama. Apa yang saya melahirkan anak pertama masih pinjam ke orang tua. Ya data yang saya, padahal saat itu bayar rumah sakit itu 1.400.000 atau 1 juta berapa lah, lupa saya juga. 1 juta ya. Itu pun Pada saat Satu itu. juta. itu pun Tahun 2000. 2001. Itu pun saya masih pinjam ke mertua lah untuk menambah apa namanya, menyelesaikan di rumah sakit itu persalinan, sampai akhirnya beberapa hari kemudian pulang. Nah, kalau sekarang anak saya yang kedua itu kan Umur berapa kan? Yang pertama. yang pertama 19 tahun. 19 tahun. Berarti cerita ini sudah Iya, 19 tahun 19 yang tahun lalu. lalu. Pulang saya bawa istri dan anak, masih naik angkot ya misalnya. Oh, Cuma itu kemampuannya. Naik angkot. tapi itu 19 tahun yang lalu. Iya. Wah, aduh. Begitu ketika itu udah pulang, itu pun saya masih numpang di mertua ya, Pondok Indah Mertua lah. Mertua. Ya belum, bukan tidak kuat bayar sewa rumah, sebenarnya bisa aja kalau Ini suami harus berhemat. orang berhemat kan, kebetulan juga kan rumah mertua kosong. Ya. Berapa bulan kemudian saya bilang kalau tinggal dengan mertua terus, ya kapan kita dewasa kan? Akhirnya saya bilang sama istri, kebetulan ada om saya pinjamkan rumah, tinggallah dengan om saya sendiri. Nah, berapa tahun kemudian, yang tadi saya dimutuskan ke kantor, mulailah itu punya anak yang pertama ya. Ketika saya sudah di kantor, ya syukur
mulai ada rezeki lagi yang saya sampaikan Mas Agus kan, mulailah mulai usaha ini dari jalur ke drum ke kapal kayu, terus dimodifikasi di tanking untuk kerja apa namanya antar BBM. 2004 saya sudah mulai tinggal di sini di rumah saya saat ini, dan 2006 saya punya anak kedua, sekarang sudah punya anak kedua, punya anak tiga, dan yang ketiga itu 2015 tahun kelahirannya. Dan saya bersyukur Mas Agus, setiap langkah saya mulai dari usaha itu beli ini beli itu, mulai begitulah ya, mulai dari usaha yang dari nol tadi dia lalu itu juga selalu begitu. Karena itu juga ya kami selalu membangun kepercayaan, saya bilang ya kita mencoba. Dan waktu mau turun ke kantor ditawarkan untuk jadi bagian personal di kantor, saya juga tanya sama dia, sama istri, gimana kalau saya pindah di darat. Saya kasih gambaran, orang kerja di pelabuhan aja atau yang kerja serabutan masih bisa gitu di darat. Masa kita yang ada gaji yang notabene adalah tiap bulan harapannya itu adalah, masa nggak bisa hidup kan? Ternyata benar ya. Istri juga bilang coba aja. Memulai dari itu, mulai berusaha sampai dengan bisa punya saat pertama punya kapal LSM itu tahun 2009 itu awalnya. Dan saya kerja waktu saya di kantor, waktu saya masih posisi bagian operasional di kantor PT AMI itu, waktu saya itu memang benar-benar iya, saya buat memang benar-benar bekerja. Fokus dari pagi sampai sore itu saya di kantor. Dari sore karena saya bagian operasional, jadi saya bisa urus kapal, bisa urus mobil tangki. Sambil saya ngurus kapalnya perusahaan, saya juga sambil mencari mulai bisnis kelen-kelen kan. Dari pagi bisa ketemu pagi, dari malam bisa ketemu pagi saja. Kadang pulang ke rumah itu 1 jam, 2 jam, di kantor lagi. Nah ini saya mau tanya Ya. dari pagi ketemu pagi. Kita tawaran nih ibunya. Gimana Bu? Tentang pekerjaan yang selalu fokus dilakukan oleh Pak Jupri, yang fokus dan kerja keras tadi. Ini pagi pulang pagi nih. Ini gimana menyikapinya ini Ibu? Boleh Ya, Jupri? dulu Apa sempat marah-marah dulu tuh atau gimana? marahnya dalam hati Oh dalam hatinya. Ternyata marah juga ya, tapi mau maklumi. percaya aja. Dan memaklumi memberikan kepercayaan Iya. secara total kepada suaminya. Tapi kan terbukti Mas Agus. Ya. Kan? Sekarang yang senang juga istri juga Ya, ya. Dan keluarga dinikmatin juga. lah. Ya mungkin Bu Linda, berapa lama sudah berumah tangga dengan Pak Jupri? Berarti 20 tahun lebih ya. Dari ini mau 2000 jadi 2020. ya. Mau ya. 2021. Ya hampir Enggak, 20 Kayak mau 20 tahun. nomor 20 tahun. Apa yang Ibu bangga, yang menjadi kebanggaan seorang Pak Jupri Budiman di mata seorang istri? yang baik-baik ya. Apa yang membuat Ibu begitu yang paling suka, yang paling bisa dibanggakan oleh seorang Jupri Budiman di mata seorang istri Ibu Linda? Apa nih? Apa karena semangat perjuangan beliau untuk keluarga? Apakah itu ya? Itu salah satunya, dan dia bagaimanapun dia tetap perhatian. Oh, Dia tetap sama saya itu tidak berubah. waduh. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi ya bagi keluarga muda. Bahwasanya seorang istri harus total juga memberikan kepercayaan kepada suami. Ya. Dan seorang suami bagaimana memiliki rasa tanggung jawab yang full terhadap istri dan keluarga, khususnya dalam rangka menjalani pendidikan. Ya, Pak Jupri. Ya. Tak terasa nih ya kita ngobrol-ngobrolnya ini. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Kalau tadi saya tanya Ibu, sekarang saya tanya Bapak nih. Iya, iya. Jujur. Jadi artinya kan Ya. apa kira-kira yang membuat Bapak Jupri Budiman begitu mungkin rasa cinta, rasa sayang terhadap seorang istri? Apa yang menjadi kelebihan seorang Ibu Linda di mata Pak Jupri ini? Pertama gini Mas Agus. Dia bisa menerima saya ketika memang saya benar-benar kosong ya. Nah, mulai dari situ ketika saya memiliki
putri pertama saya Messi, ya tentu makin 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 sayang sayang. dan makin cinta. Berarti ini tiga habis sayang ini. Nah, apalagi ketika kami berdua berumah tangga, banyak hal yang kami dapatkan kan, yang kami dapatkan bersama, maupun suka maupun tidak, kan? Namanya rumah tangga biasa lah itu ya. Namun, ya memang kami dua itu ada apa namanya chemistry lah Ya. dalam Ikatan berusaha batinnya. ya, dalam berusaha itu. Oh, cocok ya, dalam Ya, saya. setiap saya memulai menyampaikan saya harus apa namanya ekspansi ini contoh, nah, sekarang saya ada juga bertambah gitu kan, Sarang burung juga. para burung istri tak pernah Apa pernah? mengagalkan apa yang menjadi cita saya itu yang satu gambaran saya sama istri. Bener nih, nggak pernah protes nih. Nah, kan itu. Bener ya? Dan apapun yang kami dapatkan kan memang nggak dapatkan ya sama. Ya, Kadang-kadang juga rezeki itu dari istri kan, dari Jadi anak. kalau anak ya, kan? Nah, itu rezeki macam-macam kita siapkan kan. Ya makin bahagia bagus. Tapi satu kebahagiaan saya itu bukan karena apa yang harta yang saya dapatkan. Artinya dalam rumah tangga pun saya bisa bahagia. Kalau harta, mobil, kehidupan kan itu lengkap lah. Namun yang tak kebahagiaan itu saya bisa memiliki anak, kan? Anak bisa tiga kan? Sama perempuan, kedua laki-laki, ketiga yang cewek itu perempuan, ya, dua perempuan, satu laki. Nah, itu satu kebahagiaan yang tidak pernah saya dapatkan. Kenapa? Saya ini kan apa ya? Kebanyakan hidup sejak kecil itu kebanyakan hidup sendiri, jarang ngumpul sama orang tua, sama ibu saya kan. Ketika saya punya rumah tangga, itulah kerinduan saya yang dulu yang tidak pernah saya dapatkan, ya saya curahkan ke nanti dengan keluarga. Waktu itu anak berapa? Sendiri, anak pertama, sesuai itu orang tua bisa, ya saya hidup sama nenek sama oma. Kalau kami bilang kalau oma. Ini sama sangat menarik ya, apa yang menjadi filosofi hidup seorang ibu bahwasannya harta adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Ini harus di stressing juga nih. Ini menjadi kata yang juga cukup bermakna dalam, dan mungkin juga kenapa Bapak Jupri begitu meyakini bahwasannya harta itu titipan Tuhan. Sementara banyak pihak juga sih menganggap harta itu upaya dari kita sendiri, sehingga kita harus memandangnya ya ini nggak usah melihat yang lain, ini karya kita gitu. Tapi seorang Jupri Budiman masih melihat bahwasannya kekayaan harta yang berlimpah itu ya atas titipan dari Yang Maha Kuasa. Ini apakah memang ada ajaran dari orang tua untuk mengingatkan seorang Jupri Budiman agar selalu ingat Tuhan dalam menikmati kehidupan, harta, kekayaan, jabatan, atau bagaimana Pak Jupri? Ya, kalau saya itu sejak saya remaja kiblat saya itu selalu kayak pada nenek oma. Ya. Banyak hal lah yang Diajarkan beliau. yang beliau ajarkan ke saya. Terus dalam hidup ini ketika saya ingin melangkah saya selalu berdoa. Saya selalu berdoa Tuhan, ya kalau Tuhan izinkan berikanlah. Jadi ketika ini saya dapatkan, itu saya makin yakin bahwa ini memang ya Pemberian yang di atas tidak bisa lepas begitu saja kan. walaupun memang kita yang Beri ya, kita kita berusaha, tapi tanpa kan banyak orang berusaha seperti saya kan, bukan cuma saya sendiri kan, ada juga ya. Tapi kadang-kadang banyak juga yang lupa harus tidak kasih. Ada ya. ada yang sukses, ada juga yang belum Tuhan belum berikan. Mungkin namun kalau saya sih rasa kebahagiaan itu memang selalu saya bilang bukan karena apa yang kita miliki, tapi gimana kebahagiaan bersama istri dan anak ya. Saya selalu berikan apa namanya, mulai dari sejak dini ini saya berikan sama anak-anak, sudahlah ketika menikmati itu ya bersyukur aja apa yang kita punya, tapi tidak perlu menyombongkan
terlalu berlebihan. Pemirsa jangan kemana-mana, Anda masih bersama kami di obrolan santai serius bersama Ibu Budiman dan keluarga Ibu Linda. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan santai serius bersama Ibu Budiman dan Ibu Linda. Ya, ini Pak Jupri ini ke beliau Amin. aktif di sini ya Pak ya, ya, dan kegiatan-kegiatan organisasi yang doa. Bisa diceritakan Pak Jupri, organisasi apa aja nih keterlibatan Pak Jupri dalam berkiprah nih? Ya, Mas Agus, pertama saya ikut di organisasi. Saya menjadi wakil ketua di pengurus kerukunan keluarga KKIG, itu kerukunan keluarga Indonesia Gorontalo. Oh, Saya pernah jadi wakil ketua di situ. Terus saya pernah sampai saat ini dari 2007 saya jadi ketua PST, Persatuan Sanger Talau. Ya, kenapa saya pernah menjadi wakil di KKIG? Karena bapak saya orang Talau. Kenapa saya menjadi ketua PST? Mama saya orang Sanger. Saya kira lahirnya di Sanger. Mama saya orang Sanger. Nah, Nah, itu organisasi sosial. Terus saya pernah juga menjadi ketua Miswana Migas, himpunan wira swasta minyak gas dan bumi, ya, satu periode. Habis itu saya lanjut menjadi ketua HIPMI, himpunan pengusaha muda, dari 2016 sampai saat ini. Harusnya sudah ada muscat ya, cuma karena berbagai hal, apalagi karena juga saya menjadi ketua kawan UA, jadi kayaknya masih ada penundaan. Kurang lebih udah terus kawan masyarakat kerja aktif ya, dari 2013 sampai saat ini. 2013 sampai 2014 ya, lupa juga saya. nggak apa-apa. Ya mungkin kurang lebih segitu. Kurang lebih lah, antara 13 ya, 15. Di olahraga ada? Olahraga saya selalu menjadi pengurus lah ya di KOL, terus saya aktif di juga organisasi ya, terus di motor juga, di trail saya juga kan, di motor trail, di jet ski juga. Di jet ski saya pernah ikut balap 2011, 2012 sampai 2013 di Balikpapan, di Manado, di Jakarta. Sekarang masih aktif? Sudah enggak Ya. Tapi karena tinggal anak ini aja. baru-baru ini katanya kesanting saya pakai skin. Oh iya, kemarin karena Transportasi kurang, akhirnya naik ski. saya naik jet ski. Tapi sebelum saya kayak gulungan aja sih, saya ke rumah sakit dulu, rapid test dulu. Oh, rapid test dulu. Sesuai Berapa jam nih dari start? 40 menit. Oh, lebih cepat ya ternyata ya. Jet ski kan lebih laju. Jangan-jangan nanti rutin ini. Enggak Mas Agus, Oh, capek. enggak, capek juga. Capek Mas Agus. Naik jet ski itu capek. Bandingannya kalau kita naik motor trail 10 hari, jet ski itu sehari hampir sama. Dia punya perbandingan capeknya tuh ya, badan dipegal-pegal semua lah. Jadi mungkin ya karena lama juga kemarin dan kebetulan transportasi kurang normal, akhirnya saya pakai jet ski. Tapi mungkin berikut Bikin heboh nih kali. Enggak juga. Sebenarnya tujuannya ini bukan anggota DPR Fisikal ke Tanjung Sebelum Selor. jadi anggota juga ada sering. Oh, serius. ya, saya sering ke Derawan juga naik jet ski, ke Bulungan, ke Malinau. Nanti sih. Naik jet ski. Saya itu naik jet ski sudah Kaltara ini sudah keliling saya naik jet ski. Cuma karena anggota dewan naik jet ski. Nah, ini dia. Jadi bahan bicara nih. Iya, padahal saya anggap itu biasa aja, enggak ada hal yang Kalau saya naik jet ski mungkin enggak heboh nih. Coba aja kan. enggak ada hal yang luar biasa Iya, Mas Agus. Cuma mungkin karena saya Anggota DPR. anggota DPRD provinsi naik jet ski itu loh ya. Jadi padahal saya pikir hal yang biasa nih kalau di saya kan. Saya pun upload dari dulu, saya sering upload di Facebook kalau saya main jet ski. Itu ada hal yang luar biasa sebenarnya. Cuma mungkin tadi itu Karena anggota dewan. ya karena anggota dewan jadinya jadi heboh. Tapi enggak lah, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Masyarakat ini juga banyak yang punya jet ski, bukan cuma saya. Ya, dari kegiatan sosial kemasyarakatan di organisasi, baik organisasi profesi, organisasi olahraga, ini
memang panggilan jiwa untuk berorganisasi atau memang ada teman-teman yang narik-narik untuk ikut di organisasi itu Pak Dukuh? Jadi gini Mas Agus, jadi saya ketika menerima menerima tawaran menjadi ketua itu, saya melihat dulu Ya. arahnya kemana, ya kan? Kalau saya lihat Pengurusnya siapa siapa-siapa. siapa, kalau arahnya contoh nih PST itu kan kegiatannya sosial, ketika mungkin sama lah dengan pengurus yang lain, ketika ada keluarga yang terpapar lah, kayak bahasa sekarang terpapar gitu ya, terpapar tidak ditarakan, ya kita lah yang harus maju, itu kan mungkin ada yang sakit, ya kita lah yang harus urus. Dan itu sudah berjalan juga, itu begitu di kawan juga seperti itu, di KKIG juga seperti itu. Nah kalau di organisasi olahraga, saya Memang hobi olahraga. mau jadi ketua ketika memang saya di situ gitu kan. Nah, contoh golom ya, saya Karena memang memang- bukan hobi, karena sudah bisa fisik baru main golom kan. Tentunya kan lihat si golom bola ya saya tidak tahu ya. Nah, kalau di jet ski kan memang saya juga hobi jet ski. Di sekarang lagi HIPMI, saya ketua HIPMI karena profesi saya sebagai pengusaha muda di Kota Tarakan, dan teman-teman juga di dalamnya itu teman-teman saya semua, anggotanya semua pengusaha. Kalau di apa lagi ya, badminton Oh di badminton. ya, di PPBS. PBSI Oh, kemarin kan pas mereka lagi Musda. musda mengundang saya. Terkini lagi. Bukan diundang Pak, bisa nggak datang ke sini? Mereka memberikan tawaran, sorry ya, tawaran gitu kan, berikan tawaran. Terus saya lihat, oke, tujuannya apa dulu, arahnya kemana nih? Kalau memang arah ini benar-benar olahraga positif, ayo, ya kan? Asal kalian, ya ini bukan menjadi bersama-sama kita bertanggung jawab di sini, bukan hanya ketua saja, harus kita sama-sama bertanggung jawab supaya arahnya jelas, kita mau bawa kemana nih Desi. Akhirnya teman-teman yang beberapa klub juga memberikan kepercayaan, langsung di waktu itu juga beberapa hari kemudian ya saya dilantik. Terus kalau ibu, bapak, ini kayaknya banyak juga yang memiliki kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan organisasi profesi dan olahraga. Tetap mendukung. Tetap mendukung. Ya nanti saya akan tanya apakah nanti satu pertanyaan apakah juga tetap mendukung ini nanti. Ya, satu pertanyaan saya ingin dengar dari ibu juga nih, apakah nanti akan tetap mendukung atau ada cerita-cerita lain? Pak Jupri, Ya, saat ini kan kami itu juga dikenal masyarakat sebagai seorang anggota DPR Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Gerindra. Nah, bisa diciptakan sedikit kiprah Bapak selama ini, kan ini dari dunia usaha tiba-tiba ke dunia politik, tentu dinikmati ya Pak ya, karena posisi itu sudah ada di Bapak. Ada nggak perbedaan harus beradaptasi dalam kurun waktu cukup lama atau semua dinikmati se-enjoy mungkin? Gimana nih Pak? banyak pertanyaan itu Mas Agus. Banyak pertanyaan dari teman-teman, keluarga, dan Dekolan. ya banyak. Apa bedanya ketika menjadi seorang pekerja, pembisnis, sekarang menjadi orang politik kan? Saya bilang ini ada bedanya, saya bilang sama aja. Kan tinggal tergantung niatnya sebenarnya. Tergantung niatnya. Dan ketika saya mau maju, kan istri dari sejak dulu nggak pernah mendukung, nggak pernah dukung kalau saya itu masuk itu. Tapi tiba-tiba ini tadi 2019 itu Akhirnya ya saya merayu lagi. Saya tanya tujuannya apa? Saya bilang kita ini sudah hidup di Tarakan, ya kan? Rezekinya juga di Tarakan. Saya juga di Tarakan. Saya punya rumah juga kan bersama istri di Tarakan, anak juga dapatnya semua di Tarakan. Kapan lagi nih saya bilang mengambil itu ya daerah. seorang memang yang orang yang nggak jelas gitu, yang anak Yang dulunya startnya Ya. dari bawah tadi. kapan lagi bisa berbuat walaupun tidak tidak bisa berbuat lebih luas, tapi minimal saya bilang ya marilah kita bisa berbuat walaupun
mungkin ya itu pikiran, tenaga, waktu. waktu dan sebagainya. Karena apa namanya, waktu saya pun ingin maju mendaftarkan diri itu ke KPU melalui Gerindra, saya apa namanya, Tarik ulur. 3 kali. Pertama Tarik ulur sama keluarga apa tarik ulur sama partai nih? sama istri juga, jadi tidak mendukung kan. Oh. Pertama iya, di situ mundur lagi, iya mundur lagi. Ketiga itu pas kami lagi lagi liburan keluarga. Saya kan memang ini cuma karena COVID aja. Ketika kami punya rezeki, makanya saya programkan setiap tahun itu ya tidak harus keluar negeri lah. Yang penting ketika anak-anak libur, saya bawa mereka berlibur lah. Kadang-kadang di dalam negeri, ya, kita pulang ke kampung, ke Manado atau ke Jawa. Nah, pas liburan tahun 2018 itu kami di Australia. Nah, pas di Melbourne itu sarapan pagi saya bilang, nah ini terakhir loh. Terakhir saya bilang mendaftar ini di KPU. Karena saya ditelepon setelah serap, ditelepon sama partai, sama apa namanya, teman-teman di Gerindra. Ini yang terakhir nih. Ini saya, ntar ya, saya minta waktu. Ya, ini saya diskusi dan anak saya juga yang dewasa, yang sudah dewasa juga nanya tujuan bapak apa? Ya ingin berbuat lah kak, saya bilang. Kapan lagi gitu loh. Yang tadi saya sampaikan, kita semua sudah dapat utarakan ya kapan lagi lah. Padahal kalau mau dilihat juga apa juga saya buat, tapi nantilah akan saya buat yang terbaik lah. Oh nanti nih deh, berarti sesuatu disimpan kan? Artinya kadang-kadang kan orang bilang apa juga kerjaan, ya, apa juga yang mau dibuat gitu kan? Nah, karena orang kan mensepelekan itu kan, tapi ada hal lah yang saya bisa buat dan juga saya tidak bisa juga menyampaikan di sini kan. Tapi ya saya juga bersyukur ketika saya menyampaikan itu, istri sama anak mendukung. Oke pak, yang penting benar-benar. Karena apa? Anak saya tuh kan sudah dewasa yang pertama. Dia takut ketika nanti bapaknya, karena kan di TV anggota dia pakai Orange ya? Orange. Itu yang pertama dia bilang. Ya. Tenang kak, bapak ini kan tujuannya niatnya kan memang itu loh. Sudahlah, jangan khawatir. Berikan kerja sama bapak. Jadi saya juga saya kasih pengertian kedua itu akhirnya sudah deal, ya sudah saya telepon kayak cuma yang jadi masalah Pak Jupri. Ya. Ini ibu setujunya di Melbourne. Jangan-jangan nanti kalau anaknya setujunya di Rusia nih, harus keluar negeri. Harus keluar negeri. Saya ingin komentar ya dulu dari istri nih. Sengaja kayaknya di bawah. Iya, ini gua keluar negeri dulu baru oke. Bisa diceritakan Bu, kenapa pada akhirnya Ibu Lulu di permintaan yang ketiga ya, dan justru di luar negeri. Gimana diceritakan sedikit Bu kepada pemirsa Obras? Iya itu karena dia benar-benar tulus mau kerja, mau berbuat, gitu kan. Yang saya bukan tidak setuju jabatan atau saya takutnya itu lihat di TV. Jadi saya bilang iya, saya bilang hati-hati, harus semua itu harus teliti. Ada apa gitu tuh dilihat dulu lah, dipelajari ya, dulu. Ya, itu yang saya takutkan sebenarnya. Masih takut nggak sekarang? Enggak ya? Sekarang sudah enggak. Enggak ya? Udah percaya lah. Oh percaya. Sudah mau setahun ya ini ya. Oh. Sudah tenang lah. 10 bulan kali ya. Ya. 10 bulan. Ada satu lagi ya, yang istri saya bilang kurang kerjaan. Ya. Kurang kerjaan iya, ya? Maksudnya dia usaha aja tuh, maksudnya sudah sibuk banget, tambah ini lagi udah. Tapi ya, nggak apa-apa lah dia mau mengabdi tulus. Saya bilang yang penting tulus benar-benar gitu, nggak apa-apa. Karena emang istri kan lihat saya ngurus perusahaan aja, pagi ketemu pagi dan jarang tambah lagi kan, tambah lagi di DPR bisa nggak pulang nanti. Nanti saya ikut terus. Saya bilang tenang, kenapa lagi waktu namanya pekerjaan ya Pak Jokowi di DPR di Dewa menambahkan di rumah tetap kita keluarga juga keluarga masalah kan saya juga setiap berangkat kawal lah Saya ikut terus. tahu dikawal terus ya. Saya tidak usah ketinggalan. Dalam karir politik apakah ada cita-cita nanti itu pada saat tertentu, misalnya aku akan total nih di politik sampai sekian tahun atau sampai suatu jabatan karena ujung-ujung politik itu juga kepala daerah biasanya atau wali kota, bupati atau apakah memang terbersit tuh di benak seorang Jupri Budiman atau bagaimana nih? tidak pernah Mas Agus Mengalir aja ya. mengalir aja. Jadi
apa yang saya dapatkan sekarang, saya rasa sudah puncak. Pertama, ya kita tidak bisa juga pungkiri manusia itu kalau hidup kan pertama harus memiliki keluarga ya, kedua usaha ya, ketiga jabatan. Saya rasa sudah di puncak. Kalaupun memang Tuhan masih beri kesempatan untuk mengabdi pada daerah ini, ya itu Kan cerita itu mengalir aja. analisis. Tapi kalau untuk menjadi kepala Hasilnya. daerah, Ya. siapalah saya, enggak mampu lah. Saya selalu katakan di medsos, Ini rumah padinya nih Pak Jumi nih. saya selalu katakan di medsos, saya bilang, karena kan saya bilang belum cukup umur, saya bilang. Ada yang bertanya, ya sama, apa namanya, di medsos itu kan banyak, mau maju di mana? Belum lah saya, apalah saya. Oh, nanti suatu Saya saat bilang, ada ini aja saya bilang, saya sudah rasa saya sudah di puncak. Ah. Saya bilang, apalagi harus, mau kemana juga. Kita berbuat untuk masyarakat kan bukan harus menjadi kepala daerah. Dimanapun kita, asal kita itu ingin Ada. berbuat, ya, tidak perlu jadi kepala daerah. Sekarang pun juga sudah berbuat. Saya juga masih di apa namanya, di bisnis pun, di perusahaan juga saya juga sudah berbuat, cuma belum luas kan. Saya rasa kalau kita mau berbuat itu bukan harus jadi kepala daerah kan, ya sudah mengalir aja. Biar juga tenang Mas Agus, Ya. ya kan? Hidup itu terlalu Gak usah terlalu dibikin bikin susah ya. Bikin santai aja. Santai Jadi, tapi serius nih. kebetulan Sama nih, dengan tema kebetulan kita dengan obras ini apa obrolan santai serius. santai serius. Ya, moto saya dulu itu Oh sama ya. sama, santai tapi serius. Tapi Ada 3S. Cuma beda. Saya dulu 3S. Masih beda Pak. Apa? Bedanya Bapak Bedanya sukses apa? kami belum sukses. Pokoknya Mas Agus, Iya. kesuksesan itu bukan dilihat dari apa yang kita punya, tapi ya kebahagiaan itu saya selalu saya bilang tadi, kebahagiaan. Kalau harta itu lain cerita lah ya. Tapi ketika kita di rumah kebahagiaan yang kita dapatkan, kesehatan itu luar biasa. Jadi saya bukan karena saya berbicara ini karena saya punya motor, tidak kan? Karena memang dan dulu saya tidak pernah berpikir seperti ini. Waktu saya pertama beli mobil aja saya bilang sampai kok bisa beli mobil kita ini. Sampai kan dulu sering kadang senyum aja. Ternyata kita bisa hidup kayak orang juga ya. Bisa punya mobil, bisa punya rumah, tapi semua kita kami bersyukur dan tidak pernah terlalu membanggakan keberlimpahan. Ini filosofi seorang Jupri Budiman ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita ya. Artinya mengalir, tidak dibebani pikiran yang macam-macam. Jadi ketika rezeki, ketika karunia, ketika Tuhan memberikan sesuatu yang berlebih, maka itu dinikmati dengan apa adanya, tidak berlebih. Ini juga mungkin akan menjadi stressing buat pemirsa. Ya mungkin juga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya Pak gitu ya, Ya. Ibu ya. Artinya kita tidak pantas untuk menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita selalu bersandar pada bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu tambahkan Bu, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Silakan Bu Linda. Ya harus dinikmati lah, semua disyukuri dan tetap apa adanya lah, jangan dibuat-buat. Pokoknya kita jadi diri sendiri lah. Jadi saat ini cukup menikmati Pak. Iya. Ya, tidak perlu ikut-ikut gaya orang lain. Iya. Saya sama istri, kita menikmati dengan gaya kita lah. Tapi gaya Bapak diikuti sama orang lain ya. Nah, ya itu terserah orang. Iya, iya. Kita gini aja. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Jupri? Ibu, itu aja deh. Udah. Iya, pemirsa, perbincangan kami dengan seorang Jupri Budiman cukup panjang lebar. Beliau mengupas, menceritakan tentang perjalanan hidup, berkarir, berusaha sampai pada akhirnya menjadi seperti sekarang ini, termasuk juga kegiatan beliau di kancah perpolitikan Provinsi Kalimantan Utara. Dan satu hal juga yang menjadi pengingat buat kita semua, bahwasanya apa yang telah dinikmati oleh seorang Jupri Budiman dan keluarga, semua itu tidak terlepas dari keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan semua itu titipan, semua itu karunia yang dinikmati tidak berlebihan. Bahkan dari apa yang telah diterima oleh seorang Jupri Budiman dan keluarga juga terkadang juga harus atau terkadang juga diberikan atau disalurkan kepada teman-teman yang lain atau masyarakat yang lain yang membutuhkan belas atau membutuhkan
belas kasihan atau membutuhkan perhatian dari kita? Terakhir Ya, dari silakan. saya, bangunlah, kalau saya itu dari dulu bangunlah pertemanan sebanyak. Saya percaya rezeki itu dari teman. Jadi jangan pernah mengurangi hubungan pertemanan silaturahmi dengan siapapun. Jangan pernah ragu, karena Tanpa membedakan ini, tanpa Pak, ya? membedakan kadang ya namanya kita punya komunikasi ya dari teman, bukan dari siapa-siapa lagi. Dan jangan khawatir untuk hari esok, Harus percaya bahwasannya bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. hari esok lebih baik dari hari ini. Jangan pernah melihat ke belakang, tapi melihatlah Harus melihat ke depan. dan Tapi yakin. kadang-kadang juga harus melihat ke belakang, Nah, karena kadang-kadang ada masa lalu spion. ini Ada spion toh. ada spion. Jadi harus lihat spion ya. Jadi Lirik-lirik. Pokoknya jangan melihat ke belakang, fokus aja terus ke depan dan jangan berhenti berusaha. Harus tetap semangat, Tetap semangat dan percaya diri tapi ya. percaya diri dan tetap selalu didukung dengan doa. Karena doa itu juga Doa itu menjadi pemudah jalan kita menuju Ya. kesuksesan. itu aja Mas Agus. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Jupri. Terima kasih. Ibu Linda Jupri, terima kasih banyak atas perbincangan ini. Terima kasih pemirsa dan banyak hal yang sudah kita berbincangkan. Terima kasih atas perbincangannya Pak Jupri. Terima kasih. Sampai Mas Agus. jumpa di lain kesempatan bersama saya Agus Muslim di Obras Obrolan Santai Serius.